Di sana anak umur 12 tahun itu pasti hafal Quran semuanya. Bahkan anak di Sangkit Mauritania, kalau anak 12 tahun itu belum hafal Quran, itu aib bagi keluarga. Maka Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, apa yang beliau sebutkan, araftul hawa mudh araftu hawaka, aku mengenal cinta kepadamu ya Allah setelah aku mengenal cintamu. Ada orang sedang menghatamkan Quran, berdoa, sampean amin, karena di situ Allah turunkan 40.000 malaikat yang mengaminkan doa sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu wa ardhah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul wafiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, ulama, para kiai, para imam dan takmir masjid Darul Ihsan Desa Punggur Kecil, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini karena puasa semua ini, jadi mohon izin, mohon maaf Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Kalau berdiri malah nanti ceramahnya 5 menit ini. Ini matur saja benar. Nama campur. Oh, campur. Jadi bahasanya Haji campur juga. Haji ngerti bahasa Madura? Ngerti ya? Oh, ada. Tapi pun saya asli Madura tak ngerti sampean. Artinya terkelutur apa coba? Ngerti artinya terkelutur? Tak ngerti, Pak. Mohon bahasa-bahasa dasar insyaallah gampang, Pak. Para jamaah sekalian ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan pengantar oleh guru kita Ustaz Hasim bahwa kegiatan ini dimulai dari pagi ya Ustaz ya. Dari jam 7 sima'an Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan majelis yang lain. Bahwa kita duduk di masjid ini, kita adalah orang yang sangat beruntung, karena di antara kita ini doanya tidak akan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu da'awatin la turaddu." Akan ada 3 doa yang tidak mungkin Allah tolak. Beda teluk dua saya tak mungkin ditolak bi Allah. Yang pertama, da'watul walid. Doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang tua. Kepada siapa? Liwaladihi, kepada anaknya. Itu yang pertama. Apalagi ini dalam suasana Ramadan, perbanyaklah orang tua mendoakan kesolihan kepada anaknya. Mumpung dalam suasana di mana Allah melipat gandakan kebaikan, di saat Allah membuka pintu-pintu ampunan, pintu rahmat, pintu surga Allah buka, dan pintu keburukan Allah tutup, bahkan pintu neraka Allah tutup, perbanyaklah orang tua mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya.
Pebanyak kula sareng panjenengan sedaya aduaki kesayan bagi nak foto. Minangka nak foto menika becek, nak foto bagus, paham? Mulai tak paham. Cel jak mature lawar, Pak. Kula ni mature, Mak. Pangapunten. Pangapora? Takut panjenengan biasa ningale, takut sampean-sampean biasa lihat dakwah-dakwah saya baik di Indonesia ataupun di luar negeri, entah itu yang di Singapura atau beberapa negara. Perlu saya sampaikan, saya Madura, Pak. Saya Madura. Balake gula ring Sampang. Balake gula. Walaupun mbah perempuan saya, mbah bini gula pada campuran Jawa dari Malang. Mbah bini. Tapi gula Madura. Wah jol-jol gula. Tanya kijak Madura bi Pak Iwan, wah kalah sampean. Gula saya tak oning cuma jak Bugis gula. Cuma oning situng, Purani Mandre. Apa Pak artinya, Pak? Sudah makan apa belum? Tidak benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tua setak mungkin ditolak bi Allah da'watul walid. Tua nering tua kena potah. Saya nomor 2. Wa da'watus sha'im hatta yuftir. Doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, doanya orang yang sedang berpuasa. Kapan batas puasa? Ingki batas puasa cara fikih. Kapan? Itu mulai min tulu'il fajr hatta ila ghurubis syams. Mulai dari terbitnya fajar tadi subuh sampai menjelang maghrib ini, doanya Anda ini tidak akan ada yang ditolak oleh Allah. Hatta yuftir, sampai kemudian kita semuanya berbuka. Si aroma apa sah? Tuan sampean paneka terima sedaya ya Allah. Lebih-lebih tadi saya dengar itu bahwa di sini ini banyak sekali jamaah tariqah ya. Tariqahnya Habib yang ikut pada Habib Amin ya. Berarti ke Habib Muhsin Al-Hidwan. Sepanjang yang saya tahu Habib Muhsin Hidwan juga tariqahnya sama Naksabandiyah, di mana beliau itu sanad tariqahnya kepada Syekhuna Fathul Bari. Karena pernah berbaiat kepada Syekhuna Fathul Bari. Syekhuna Fathul Bari berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Ini sanad namanya. Jadi Pak Iwan berguru kepada Habib Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hidwan. Habib Muhsin bin Ali Al-Hidwan pernah berbaiat thariqah kepada Syekhuna Fathul Bari Paniram. Syekhuna Fathul Bari salah satu santri terbaiknya Syekhuna Khalil Bangkalan di bidang ilmu tasawuf. Nanti Syekhuna Khalil naik lagi berguru dalam beberapa hal, termasuk kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani nanti naik lagi kepada Syekh Bakr Sata. Syekh Bakr Sata naik lagi bersanad kepada Syekh Zaini Dahlan, sampai nanti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ilmunya sampean jelas. Paham, Pak? Ilmunya sampean jelas karena gurunya jelas. Ada ilmunya jelas, gurunya tak jelas. Masih enak. Bede ilmunya tak jelas, gurunya cuma tak jelasan boleh. Bede kampung kula, Mak. Ada di kampung saya itu yang orang puasa tak perlu puasa. Bede. Pak Iwan tahu, nggak perlu saya sebut, nanti malah ghibah ini. Jadi kata Rasulullah, debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya nomor 2. Tua saya tak mungkin etolak bi Allah. Oh, reng tepang apa sapa tua ke Allah. Ini kata kira tolak. Lah sampai anak tua pegelak dari laku sarung Ustaz Hasim. Atua ya Allah manter langsat banyak ambuan ya Allah. Lah ini kata kira tolak. Tunggu bi sampean ton nyade. Tapi saya tunggu laku, Pak. Mun tunggu laku abu berarti kan wali sampean, Pak. Ini kan rata-rata petani langsat ini. Berarti karena sampean saya bisa menikmati langsat ini. Saya nomor 3. Nah, tapi sebelum lanjut ke Hasib, ini biasanya kalau saya ceramah dikasih minum, Pak. Ini kok pasti beri aing ini kan. Oh, ini kagak ceramah sekecil lagi. Kadang tahu?
Oh, takmir cerai nih. Oh, ini kan mak ada bulan pas mah cerai apa nih. Senomor telok wada'watul musafir hatta yarji. Doanya orang yang sedang bepergian, sedang musafir, tapi musafir kalau musafirnya bukan maksiat kepada Allah, baru doanya diterima oleh Allah. Mun mangkat sampai titik musafir tapi maksiat Tuhan pada ditolak ya Allah. Musafir yang dimaksud kalau dalam perjalanannya, kata para ulama dari bidang ilmu hadis, kalau perjalanannya itu bukan perjalanan yang maksiat di jalan Allah. Apa perjalanan maksiat di jalan Allah? Gini, dari kampung gula empo banyak tak pasah, margane entar ke pasar. Bayi tanya kimat apa sama? Abu musafir mak gitu. Padahal perjalanan di Bunggor, perjalanan ke Bunggor ke pasar kita entar balik lampi. Ya kok cak musafir, oh benih mak. Tak percaya tanya lagi kaki hasib. Jadi nengare mungkin, walaupun mungkin kalau jam segini enaknya ngapain juga? Baca mungkin paling salpak napa mak? Afi kopian mak, sampai rokokan. Tapi punten karena sampai apa sah? Karena kita dalam suasana berpuasa, apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Kita semuanya yang hadir, kita yang duduk di masjid ini, mulai dari tadi pagi yang kita baca Quran, yang kita telaah Quran, yang kita baca, yang kita amalkan adalah Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tidaklah segolongan manusia seperti sore ini, sekelompok manusia berkumpul di suatu masjid, di antara sekian masjid Allah yang dibaca Quran, yatluna kitab Allah. Mereka baca Quran, ada tadarrus Quran, ada sima'an Quran. Mungkin di sini ada hafid Quran? Ada yang hafid? Yang mana? Ada yang hadir juga? Oh iya. Alhamdulillah, kalau satu kampung sudah hafid, ada yang hafid Quran, itu nikmat besar, Pak. Tidaklah segolongan manusia berkumpul di satu masjid, kata Nabi, yang dibaca apa? Yatluna kitab Allah. Mereka membacakan kitabullah, membacakan Quran dari hilakku begele, dari kolbetok. Dari jam berapa? Jam 7. Jam 7 baca Quran, tadarrus Quran. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian saling belajar Al-Quran, baik dari sisi bacaan, saya tak oning tajwid, atadarrus pas oning. Oh, orang gelem along polong ada urusan mereka becek. Becek. Karena saya ke polong mereka Quran, saya baca Quran, saya ajari Quran, saya belajar Quran. Cuma kadang-kadang kita ini kan tidak mau, Pak. Ampo ngangko. Kene mau becek bi kancana ampo ngangko, bat ada urusan boleh lah kok. Minta ada urusan dah mati kok. Salah toni. Ya mun salah ajar mat. Wah, cuma takmir tok si becek. Untang di walau potetok iku. Coba po ngangko, Mak. Justru karena menika becek. Mumpung pada ustaz, apalagi ada hafidz Quran, ada ustaz hasib, ada ketua takmir masjid kita yang ngajarin kita Quran. Ingki bal si tak pati tepak, alhamdulillah. Kalau beda sima'an Quran, beda tadarrus Quran, gele bacaan si tak pati tepak tadi, bacaan yang kurang pas. Setelah bertemu di majelis ilmu, di majelis Quran, bacaannya diperbaiki. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada majelis seperti ini, apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang ada di masjid itu. Orang kan gelem kan kesokan, seneng. Boleh tak ngerti boleh? Oh boleh. Orang itu asal senang saja kepada Quran, Pak. Senang dia kepada Quran, apalagi cinta kepada Quran. Setiap hari tidak ada lain waktu yang dihabiskan melainkan hanya sekedar membaca Quran.
Sebelum berangkat kerja baca Quran, pulang kerja menyempatkan diri baca Quran, maka orang itu pasti akan dicintai oleh Quran dan mencintai Quran. Bahwa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan apa yang dicintainya. Cinta Quran, dia mati dengan Quran. Kelak di yaumil qiyamah, hadis yang saya sampaikan dari sahabat Abi Umamah Al-Bakhili dalam muttafaq alaih, cintai oleh kalian Quran kata Nabi, baca oleh kalian Quran, senang baca Quran. Bagaimana kalau saya tidak tahu Pak Kiai, bagaimana kalau saya tidak paham Ustadz? Gampang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tadi menyebut majelis Quran, jadi saya bahas Quran saja ini. Saya bahas Quran saja ini. Silakan buka dalam Sahih Muslim, dan Imam Nawawi sebagai pentakhrij Imam Muslim menuliskan hadis ini juga dalam Riyadhus Shalihin dan beberapa hadis yang lain. Rasulullah pernah adabu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah." Ada orang yang senang baca Quran. Nih, insya Allah kita senang kepada Quran semuanya. Cinta kepada Quran. Orang yang senang cinta kepada Quran, dia baca Quran suaranya bagus, fasahah, tajwidnya baik, kemudian dia meresapi bacaan-bacaan Quran, kemudian diamalkan bacaannya, diamalkan dalam hidup. Ma'as safaratil kiramil bararah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini Allah jamin kehidupan. Allah jamin hidup. Ini saya tanya, Kiai Hasib kerjanya apa? Tani. Tani ya. Oh, tapi tani kaya ini. Tani ya. Rata-rata kan di sini kita tani. Tapi kok banyak uangnya Ustaz? Karena tenang. Kenapa tenang? Sebelum berangkat ke kebun, sholat subuh dulu. Habis dari kebun, habis panen langsat, sholat duhur dulu. Habis sholat duhur berangkat lagi. Hidupnya, siklusnya, perputarannya itu terus. Kalau dengar Quran bahagia dan senang, tenang dalam hidupnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat tarawih di sini berapa rakaat Pak Kiai? 20 ya. Tartil ya. Aduh, mau baca Quran tartil 20 rakaat mak. Insyaallah imam melekuk soro petoron-petoron nih. Ana pambetes bodo kapsir. Karena cara membaca Quran katanya sahabat-sahabat yang paham Quran itu ada 3 Pak. Ada 3 cara membaca Quran. Yang pertama tartil, yang kedua tadwir, yang ketiga hadar. Mana yang tartil? Yang tartil biasa dipakai oleh imam-imam Masjidil Haramain Syarifain, Masjid Makkah dan Madinah. Tahan sampai 2 jam kita sholat di sana. Cel-cel kita mulai pukul betok, selesai kalau 10. Ya lem imam. Nah, ya lem imam. Lekuk kau ni imam jo iko. Yang tartil, warattilil Qur'ana tartila. Jadi yang tartil, ya kalau ada imam-imam yang hafid dia sekali-sekali, apalagi ini nunggu Lailatul Qadaran ini. Ya sekali-kali sholat tarawih mulai jam 7 selesai jam 10. Kan cuma 3 jam, Pak. Cuma telecek. Mulai takbir langsung mulai kafi jemaah. Allahu Akbar. Oleh rakaat kedua hilang kafi. Paling kali ini idan ben imam. Tina petotok bi imam je. Yang tartil itu alhamdulillahi rabbil alamin. Tartil. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tartil. Ada tadwir. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tadwir. Ada hadar. Le hadar panik sepaling laku di kampung gula mak. Laku panik. Makai apa jangan seket mare mak.
Tak keres sama. Ruku ben sujud apolong. Ya kampung gula mereka. Leku le bisa nguncang Ustaz Hasib. Ya nguncang biar gula dak boleh. Ngereng salat di kampung gula ke Hasib. Nah, sebab dengan pesawat cepat dah. Padan peluru kampung gula. Milana gula tak bisa ngimam ya kampung gula. Tak bisa. Iya, serius Pak Kiai, para Kiai. Saya tidak bisa jadi imam di kampung saya, Pak. Iler ibu-ibu. Siapa leku itu? Bawa keset, bawa tidak boleh. Aduh sampai pakai sakit, pakai tokot itu. Padahal kalau sareng panjenengan bejeng mereka nak habis ke Allah. Cuma ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mau nak bejeng ben orang lain, cek abid-abid gelu, ya cek kas-lekas gelu. Sampai ambas kemudian dengan Rasulullah. Engki mun jamaah nomor-nomor second, umur sebitek ke atas, cek terlalu launan, cek terlalu kecang. Engki mun nomor-nomor 30, 20 katanya. Kenapa umur sampan cenah? Umur segami. Nah? Benyalan. Yang ku segami. Neng war melawar yang ku segami bigul. Awak lah sekat ke? Sekat ke? Oh okey. Ngodan bigulan, gula semua banyak. Para sekat telur gula. Milana janggu gula sama pote bani buan jam bani kampung jambu bani kamu. Kan malaikat lengeler ke gula. Waman masjid kula mak pada bejeng kita 20 rakaat tambah witir telok kocok boy Allahu Akbar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini saya bantu. Padahal pele tengah saus. Pele tengah saus. Takut sampai hilang tuh maknina dalam bejeng. Thank you. Cek terlalu launan gelu nesar ke jamaah. Engki mun beje ngalaunan ngalad sejus tak napa. Kor tanya aki jamaah nasaporana para jamaah pola panjenengan kesokan abejeng mundut sejus. Tanya aki. Engki mun jamaah tak gelem cek paksa aki. Engki pon lakala semampu ngalak sebisa. Cuma cek terlalu kecang geluh. Umpama pokol peto mulai Ki pola leki pokol petok lebat pak polo selesai. Ini kalau sedeng, nak berkecang gelu. Karena mana kampung gulu 20 menit mari mah. 20 menit bejeng 20 rakaat tambah isya tambah witir. Cuma pelemen apa nih kemak sakit kapi apa nih. Cok geluturan setoron dari ruku gelutur itu. Pokoknya sepenting lekas mari mah. Ini kebahaya. Milana ada pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak Sayyidah Aisyah gila. Orang sesenang baca Quran, cinta ke Quran Aisyah. Oh, dia tenang. Jamin diin. Hidupnya bahagia. Saya nomor 2, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'. Ada yang nomor 2 orang cinta dan senang kepada Quran tapi bacanya terbata-bata. Tidak fasahah. Tajwidul Qur'annya tidak pas, hurufnya muru'ah, hurufnya suka ketukar antara ta dengan ta, antara ghin dan waw, antara sin dan shin dan shad, antara da dengan ta, suka kebalik-balik antara dal dan zal. Tapi dia cinta kepada Quran Aisyah, falahu ajrani, Allah masih memberikan dia 2 pahala. Sepenting senang ke Quran. Maka pertemuan sore hari ini terima kasih kepada para panitia. Ini panitia Ramadan yang insya Allah malam ini di mana? Sungai Nenas. Kula pernah tak kerja gitu mak. Apa dulu yang pertama saya dipanggil itu? Sungai Bemban dekat. Yonceng ke Sungai Bemban gitu. Kula tak pernah neng Pak Kiai. Acaranya koletum. Somoro-moro di gula tak pernah yonceng acara mangkol situ. Biasanya kalau 11 mare. Lah ini kalau 11 kalau situ gula suara ceramah. Oh, orang tepan abu belebuan suara ceramah mah. Tapi gula tanya ke Haji Iwan. Apa Iwannya? Acaranya jam berapa, Ji? Insyaallah Ustaz acaranya jam 1. Yongku kalau situng siang.
Tunggu sampai malam, pukul 10 baru nelpon. Biku lah yang ku betal ajaran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa nih? Haji Iwan Ustaz. Oh iya Ji, ada apa Ji? Ustaz sudah lupa. Apa ya Ji? Malam ini pengajiannya. Loh, bukannya sudah selesai Ji? Bukan Ustaz, baru mau saya jemput. Loh ini kukur sakir pikiran ini cendol. Acara apa ya? Jemputan kalau 10 malam mak. Bini tulit sengakin culik bi. Culik apa? Cek kau nak yang orang ada pasan ada penculik. Engke barengan tak masuk akal gitu bi. Emang gimana panjenengan pleman biasanya kalau 10 kalau 11 nikah pakai jemput kalau 10 dapat kalau sana apa acara nak kalau sana apa lagi ya berarti nak husnudzon boy. Boleh lah kerana beda acara ongku ropa nak hula acara apa pokol situ lo nikah hula tak kerjot astagfirullahaladzim berbeda orang sengidi ngaki nalaki jabongku ropa adalah biasa gitu Pak Iwan tak bisa kau hitung siang Pak Iwan lihat hula nolak apa nih repot beri repot apa kolan ciapon Pak Iwan udang gala siapa ya oh iya mau udang gala mangkat lah. Jangan kan kengkol hitung kol 2 magi pusopu kok mangkat sepenting udang gala itu. Tapi mungkin berni sebab Ramadan tak mangkat gula Pak. Itu tidak benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala hadis sekian. Orang sejuk tujuh masjid pada kesakiling kinang masjid orang yang berkumpul di masjid membacakan kitabullah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaihimus sakinah melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di hati. Pertanyaannya, Pak, sampean tenang dengan sampean tenang punten kalau bulan Ramadan. Tenang napa punten? Tenang napa punten? Tenang. Tapi walawal mak kayak mulai tanggal 20 yang kepada kepelengan mak maka kiai ini gitu thank you mak pasir takmir masjid mana kiai pasir aja toli seporan aja makin menikah anan matua menikah banyak permintaan pergi pak guna tenang sampian tak kira tenang mak ji ini kan Ramadan mau selesai katanya Ramadan menenangkan baca Quran menenangkan iya tapi kan ujiannya di rumah. Istri minta apa? Ya? Boy ke aduh. Ngaran lebih bi orang. Oh tenang mun rajin kiai. Tak kira tak minta nedu can sapa. Lemado mah. Ngarang-garangan bini ku lebet bini sampeyan. Cung saraan mah. Anu robiku. Makanya Pak, besok-besok ini kan kota sama sampean kan dekat. Mega Mall itu kan dekat. Paling dari sini setengah jam ya Ki Hasib ya. Setengah jam sudah nyampe Pak. Sampean besok-besok kalau belanja sama istri sampean ke Mega Mall tuh jangan pernah pegang di sini. Jangan pernah pegang pundaknya Pak. Pegang jarinya saja. Pegang telunjuknya Pak. Kalau dibiarin habis nanti nunjuk-nunjuk Pak. Beli ini. Sampian biar aman teguh toncun. Pokok cok beguli sekali toncun. Tanya lagi. Cok kuat neku bang. Enjak tak elang kaki lek. Mun sampai lepas toncun Pak ada sampian Pak. Kertep le mana. Beli kapi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah pasti menurunkan rahmat yang tidak henti untuk kita. Orang saya tepang apa siapa nikah? Jamin bi Allah saja. Jamin. Semuanya dijamin oleh Allah. Semua Allah jamin semua tentang kehidupannya. Enggak usah khawatir, enggak usah pusing. Rezeki sudah Allah cukupkan. Yang tidak cukup itu bukan rezekinya, tapi keinginan hidup kita. Keinginan hidup. Ampo akederui ke tetangga. Mestinya bulan Ramadan itu bulan pelajaran bagaimana kita hidup sederhana. Coba, bulan sederhananya dari mana Allah mengajarkan kita? Sebab dalam hadis yang berbeda, dalam hadis qudsi, ujung hadis qudsi Allah mengingatkan lisaimi farhatani. Pertama,
farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Di ujung hadis qudsi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang sedang berpuasa, Allah siapkan dua kebahagiaan tinggi. Yang pertama, farhatun 'indal iftar, kebahagiaan yang tiada terkira kapan, di saat kita berbuka puasa. Nah, ini kan maghrib jam berapa nanti, Pak? Jam 5 lewat 50. Aduh, ki abid ceramah. Ada adzan Papua gitu, Pak. Adzan saya melekas beda, Pak. Coba cari radio Sulawesi Selatan gitu. Pasti sudah maghrib di sana. Oh, orang siapa? Seperti Rasulullah, mereka seneng bila waktu nabukah. Ngereng-ngereng. Kuleban sampean abukah. Saya paling nikmat napas apa suapan pertama, apa suapan terakhir. Minum es di suapan pertama. Kenapa? Pada saat itu Allah mengajarkan kepada kita betapa beratnya rasa lapar. 14 jam kita puasa. Sampean pernah puasa 18 jam? Belum? Saya pernah. Ketika saya masih belajar di luar sana. Pas musim dingin. Di musim dingin kami puasa 18 jam. 18 jam. Kadang kalau sudah puncak musim dingin 18 jam 34 menit. Sampai biru kabeh betan, Pak. Kalau di Indonesia masih enak 13-14 jam selesai. Kami di musim dingin 18 jam 34 menit. Kebahagiaannya kapan? Indal iftar, ketika berbuka puasa, kata Nabi. Orang yang sedang berpuasa itu nikmatnya adalah ketika menyuap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suapan pertama. Yang kedua, kebahagiaannya kapan? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika nanti dipertemukan dengan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Di mana? Di yaumil qiyamah. Surga itu kecil, Pak. Ya, dibandingkan dunia dahsyat. Tapi dibandingkan dengan pertemuan dengan Allah, surga itu tidak ada apa-apanya. Sama dengan sampean ahlu dzikir, sampean ketika bertawajjuh, khawajagan, apa yang sampean rasakan? Nikmat ketika lafzul jalalah sudah masuk ke dalam ruh sampean. Kan kira-kira begitu. Siapa yang mau meninggalkan sholat? Kalau dalam setiap sholatnya dia bisa berkenan bertemu dengan Allah. Kenapa kita tidak rindu sholat? Karena kita tidak rindu Allah. Kenapa puasa berat? Karena tidak ada cinta kepada Allah. Tidak ada isyak, tidak ada rasa rindu kepada Allah. Kalau orang itu rindu kepada Allah, salatnya akan lama, puasanya akan panjang, zikirnya akan bertahan lama. Kenapa salat kita biasa-biasa? Karena tak kerong ke Allah. Kenapa bacaan Qur'annya biasa? Tak kerong. Ya bukan salah, Pak. Bukan salah, tak kerong. Maka Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, apa yang beliau sebutkan? Araftul hawa mudh araftu hawaka, aku mengenal cinta kepadamu ya Allah setelah aku mengenal cintamu. Kita cinta kepada Rasulullah karena kita mengenal cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang jatuh cinta nih boleh tanya sama Pak Iwan, Pak Haji Iwan, Pak Haji Iwan pernah jatuh cinta? Hah? Ustadz Toli pernah jatuh cinta? Pernah, apa sering sampean? Mon besar sering mon kan pernah. Resiko orang jatuh cinta apa? Rindu. Kalau Pak Iwan rindu gimana? Abok mangkitang peteng mangkat mak. Pajo-pajo lah cak mangkat cong musim jerangkong adek jerangkong lah cong cak mangkat ocean tanda ocean. Sama dengan ketika kita cinta Allah berarti rindu Allah.
Ketika rindu Allah itu datang dalam hati, jangankan cuma terang, hujan, petir, banjir datang ke masjid. Kenapa? Rindumu ketemu Allah. Jangankan suasana biasa, suasana yang luar biasa akan datang. Kenapa? Rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rindu masuk ke dalam hatinya. Maka apapun yang dilakukan, ikatannya adalah kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk berkumpul di masjid membaca Quran, mentadabburi Quran, maka yang nomor dua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat yang tiada berhenti untuk kita semuanya. Kalau rahmat Allah sudah Allah turunkan kepada kita, duniawi ini kecil, materi itu gampang. Kenapa? Dunia ini hanya sepotong kecil saja. Tapi kalau ditanya, umpamanya tanya aki setejen jamaah masjid panika, mangken. Umpamanya suruh milih, kalau kita suruh milih Pak, apakah lebih senang kaya apa miskin? Nih, apakah lebih senang kaya apa miskin Pak? Lebih senang soki apa miskin? Miskin apa sokin apa miskin? Aduh Pak, ada. Pasti senang kaya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Seandainya manusia itu Allah berikan harta kekayaan, dua lembah isinya harta semua, anggap saja Pontianak ini dikasih semua untuk kita, ini untuk sampean. Umpamanya sampean Pontianak iparingaki ke sampean, cukup sampean. Aduh, nah karena mata duitan nongko tak cukup ya. Kuburaya bagi ke sampean cukup, tak cukup, tak cukup. Jakarta bagi ke kula baca tak cukup. Karena dia pada Rasul, labtagha thalithan, kalau manusia itu diberikan dua lembah, satu gunung dengan gunung yang lain isinya itu harta semua, dikasih sama orang itu, labtagha thalithan, niscaya dia meminta yang ketiga. Kenapa? Ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan tenggorokan manusia itu sebelum tanah menyumpal mulutnya, kata Nabi. Maksudnya apa? Manusia panikah selakin kan giodi gigi lah orang melolo mak. Nyeberi langsat sapeta tero dua. Mun sapeta berapa hektar? Lah satu petak berapa hektar? 800 meter. Berarti hampir 1 hektar. Pak Iwan punya berapa hektar? Jangan bilang sike itu satu. Pak Iwan pasti parengin 10 hektar. Ki minta boleh kalau. Istri dikasih berapa? Sama Allah dikasih berapa istri? Mau lagi? Oh ada rencana. Abo gila pada ni. Yung ko cuma tua hula ko. Labtagha thalithan, minta boleh si nomor 3 kepada Rasulullah. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Innallaha yatubu ala man taba. Tapi sesungguhnya Allah itu menerima taubat siapapun yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 kata Nabi, wa ghasyat kemudian wa khaffathumul malaika. Majlis kita ini sore hari ini sedang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Kita duduk di antara kita semua ini. Ini malam ke-25 insyaallah ya. Malam 25 ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah Lailatul Qadar. Semoga Lailatul Qadar kita dapatkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan kelak kita di yaumil qiyamah dipanggil oleh Allah dengan panggilan dalam Quran, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
Orang yang berpuasa, yang salat, yang puasa, yang zakat, yang haji, yang sedekah, yang zikir, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari hal yang Allah haramkan, maka kelak di yaumil qiyamah Allah panggil kita, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu Allah panggil, wahai Iwan, wahai Haji Iwan, wahai Ustadz Hasib, wahai Ustadz Toli, hari ini hari kiamat, hari pembalasan amal baik, kata Allah. Yang buruk, aku balas dengan keburukan. Yang baik, aku lipat gandakan kebaikannya. Qulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah, ambillah, nikmati sepuas hati kalian, karena kalian waktu di dunia dalam keadaan sulit, puasa itu berat, meninggalkan makan dan minum, menghindarkan diri untuk berkumpul dengan istri selama sekian jam. Karena untukku, kata Allah, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ada yang kedua, siapa yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang tidak zikir, yang tidak sedekah, yang hidupnya susah, yang hidupnya pelit, Allah panggil, ihsya'u fiha wa la tukallimun. Begitu kata Allah dalam Quran, ihsya'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian, jangan lagi hari ini, jangan membicarakan apapun, jangan protes lagi, kata Allah. Perintahku sudah jelas, aku perintahkan salat, aku perintahkan puasa, aku perintahkan kebaikan, aku perintahkan kalian menjauhkan diri dari hal yang aku haramkan, tapi kalian masih melanggar itu semuanya. Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kalian, jangan bicara lagi, jangan protes lagi, sebab semuanya sudah jelas. Yang halal aku halalkan, yang haram telah aku haramkan. Keputusan itu telah selesai, dan hari ini nikmati apa yang telah kalian lakukan sewaktu masih kalian hidup. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, kata Rasulullah SAW, ketika kita berkumpul di majelis ilmu seperti ini, yang nomor 4, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah sedang menyebutkan nama kita satu-satu. Pak sinten, nama jenengan sinten? Saliman. Oh Salimin. Aduh cek tepat Pak, nyaman Pak. Kula lambe andi cerita. Nyaman Salimin ben Salidin Pak. Oke. Kayak kebetulan Pak Ade nyaman Pak. Kebetulan. Jadi Pak Iwan gini, ada, mudah-mudahan paham sampean. Bahasa Madura kan paham sampean. Ada 2 orang namanya Salimin Pak, sama Salidin. Dulu. Bukan Salimin yang ini Pak. Lakona Salidin ben Salimin nyambung aja. Kerjaannya cuma itu Pak. Alaku amain terus. Abejeng tak abejeng, apasa tak apasa. Kelakuan becek tak kelakuan becek. Sampai akhirnya Salimin ditanya bi Salidin. Odin, hari yering tia kemudian kan tak ajeng bejeng yen. Apasa tak apasa. Kelakuan tadi si bener ngara esek neraka yen. Sensa Salimin ya beningar radin. Seesek saja positif ring dia. Positif min din yang si Salimin. Jan si Salidin ia mararapau bemin ambula Korea. Ia tunggu leson din. Mantar bani sampian Pak, ini kan kebetulan pada. Tunggu leson si Jan Salimin. Si Jan Salidin ia bila seleso wareng dia. Cari umur leso mau benya tak ambu dia. Ya tua bayi ke pangeran pola ring dia ambu. Tetis hitung waktu. Ustaz Toli apa yang pengajian. Sengak mak. Sebudian kuleban sampian mun lamat teh. Tada amal saya terima bi Allah mun lamat teh kecuali telok. Dawuh Kanjeng Gusti, dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Kalau manusia itu sudah mati, putus amal solihnya kecuali 3 perkara. Yang pertama,
sedekah jariyahnya. Apa sedekah jariyah? Selesai panen langsat, sedekah ke masjid. Masjid butuh keramik, masjid butuh semen, masjid butuh pasir, masjid butuh ini, butuh itu untuk pembangunan. Dia titip ke masjid. Ustadz Hasib, ini sedekah jariyah saya dari hasil jualan langsat. Tahun ini saya diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Sebagian saya simpan di masjid. Sedekah jariyah. Mati kita berkalang tanah, berpuluh tahun kita tinggalkan bumi, beratus tahun kita dah lama meninggalkan alam, tapi pahala kita masih gak terus mengalir. Sebab apa? Ada sedekah jariyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang tahu Quran ngajarin Quran. Sebab pesan Nabi kepada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari, khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang kedua, ilmunya manfaat, diamalkan. Kita ajar punya guru, kita ajarkan kepada murid, murid mengamalkan, kita mati kita dapat kebaikan. Yang ketiga, awwaladun salihin yad'ulah, atau anak salih yang mendoakan ketika emak dan bapak sudah wafat. Mendengar kata ini, Pak Salimin kemudian termotivasi. Ya Allah, saya ini bukan hamba-Mu yang baik ya Allah, tapi saya ingin menjadi orang yang baik ketika nanti mati ya Allah. Saya ingin anak-anak saya mau mendoakan saya. Maka anaknya dimasukkan madrasah, anaknya dikirim ke pesantren tahfidz, anaknya dikirim ke pesantren. Nah, Salidin kalau pain anak nanti pengaji, din Salimin anak ini pengaji. Ta'abid mate Salidin. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Salidin dapat ke umur. Salimin agla. Aduh. Lamate ongku Salidin. Are tak burungnya lecak malaikat riye. Dadi si Salimin adu taoning maca Quran dah tak tahu. Cuma pas entar ke kuburna Salidin kurakur. Dek remetin. Salpadin. Cek kan ngidi ngedin Salimin, Salidin nyempit. Salpa aja tak keji aku. Hari yang kau apple code bubari aku. Tebri onga sekali malaikat. Jadi si Salimin mikir, aduh, Arya Salidin lamate, macam tak abid pole engkau dia. Pasiku abi Salimin, ya Allah, mun kula mate tak apa ya Allah. Sepenting anak kula tadi anak soleh ya Allah. Oleh seminggu mati Salimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para jamaah masjid Darul Ihsan nih, Salimin ki pura dapat ke umur lo bermi ko langsat ngereng para tretan sekejap ki penika ko pura hakin Salidin ngeding ko puran. Yes tangkan cadeteng engkau saya pelkot malai tak bi TVN pon Salimin deteng acan cilambe min din reng tiamun mate kubur napa polong jangan saya Salimin mi apa polong iya mau nesek seru malaikat enak iya tak apa-apa karena kena sepakat waktu no odi masuk wasiat apa polong Salidin akele daerah mamin ide kak daerah makakidin iya mau nangkot oleh perayaan sekali min pon Salimin lapade teng depak malam Jumat Salimin neng Salidin heran, apa yang lakomin? Boleh perayaan kek, boleh perayaan. Tang anak ngirim Fatihah, tang anak lambe pengaji bi sengkok ke Ustad Toliban ke Ustad Hasib, pengaji Quran setia tang anak ngaji. Pen waktu tang anak maca Quran kirim Fatihah untuk sengkok. Bi Allah tang seksa pedemang. Margana apa? Margana tang anak maca Quran karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran panikah bisa medemang seksa orang sebelah dalam kubur.
tangan apa mengirim ke sengko, engkau tenang setia. Aduh yen min can salidin engkau lupa lambe tangan nak teh pengaji. Lemilana dari mangken para Rabu. Makanya dari sekarang para jamaah yang dirahmati Allah, saya sangat merasa senang bisa bertemu dengan para tretan, para jamaah. Walaupun dalam suasana Ramadan, mungkin ceramah saya ini ceramah yang paling lapar. Kita lihat lagu coba ngonceng buka bersama kiai. Ngonceng lo berbuka. Dan ini kan susah. Tak ceramah karya onceng. Acara mah panika macam cek kering gula mak. Tapi tak apa mak. Panika karena kencerna pasaan. Mantur mukeh pagi neng kiamat along polong sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama para santreh, para alumni pondok. Iki itu kan banyak alumni pondok ki. Dari Kadiman, Sidogiri, Lirboyo, Madura, Malang, pola beda al jihad. Alumni ke Mas Thalib beda ki. Beda alumni ke Mas Thalib ini. Pasera. Tahun sana apa sampean? Tahun berapa sampean? Oh tak kenal kula sampean. Tapi oning ki kula ki. Kula alumni tahun belum sangak. Belum sangak kula sezaman sareng Ustaz Marsyid, Ustaz Syurif. Engki pato tak tebang ki sampean. Yang kula semua ngade kula. Sampean alumni kama? Kacu, oh masya Allah. Alumni tahun sana apa? Sangat betul lagi. Obok lah para tua lagi. Kula sarang kesol lah neng Jakarta. Kesolah Rabbani. Kura nak pancungan. Kan aku lagi. Lagi situ ada dari Jakarta lah. Neng Kesukron. Dan kula alumni Kesukron juga. Jadi para Rabu, para tretan saja. Dengar mungkin bahwa pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, di yaumil hasyr kita dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling pantas duduk dekat denganku nanti di hari pembalasan di yaumil qiyamah, siapa kata Nabi? Orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Salawat itu mudah dan gampang Pak. Tidak perlu yang panjang-panjang, yang pendek saja sama. Allahumma sholli ala Muhammad pada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad gila pada. Banyak cara dan modelnya salawat. Tujuannya tidak ada lain adalah untuk memuji Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari sisi beliau. Dan para ikhwan-ikhwan thariqah, ini sebagai penutup saja karena nanti ada doa khatmil Quran ya. Ada doa khatam, udah selesai. Buatan. Nanti waktu doa khatmil Quran Pak, yang serius Pak. Ya. Rasulullah pernah ada bu, silakan buka nanti dalam beberapa kitab hadis sahih. Waktana tuwah khatmil Quran bacah. Pak polo ibu malaikat petoron di Allah. 40.000 malaikat Allah turunkan di antara kita. Tujuannya apa? Mengaminkan doanya para ulama kita. Mengaminkan doa dan permintaan para jamaah. Tetih leki pasir asaos umpamanya pada orang mawas Quran, doa khatam Quran, pon alengki sampean amin boy. Ada orang sedang menghatamkan Quran, berdoa sampean amin. Karena di situ Allah turunkan 40.000 malaikat yang mengaminkan doa sampean. Kerja 40.000 mak. Kerja 40.000 malaikat. Satu malaikat saja Pak. Contoh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril itu Allah karuniakan 200 sayap. 200 sayap. Satu sayap jauhnya, lebarnya, luasnya sayap Jibril. Sayapnya Jibril alaihi salatu wassalam batas antara timur dan barat. Timur sampai barat, satu sayap. Dan itu ada 200 sayap. Dan bagaimana kalau 40.000 malaikat yang Allah turunkan untuk Anda? Dan ketika Anda mengaminkan doanya orang yang sedang mendoakan khatmil Quran,
maka pada saat itu Allah berkewajiban mengabulkan doa saudara. Jadi mun bada orang hataman Quran, pas seneng sampean, pecinta sampean, pas alengki sampean, orang mau Quran. Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, Nabi Daud baca Zabur. Waktu Nabi Daud mereka mau Zabur, angin mereka ambu. Angin mereka ambu. Ombak lautan mereka ambu. Gelombang di lautan itu berhenti. Kenapa? Karena Nabi Daud sedang membacakan Zabur. Hewan yang sedang berbunyi diam semuanya. Bahkan hewan-hewan buas yang saling berperang berhenti semuanya. Kenapa? Karena Nabi Allah Daud alaihissalam sedang membacakan Zabur. Dan bagaimana kalau itu yang dibacakan Quran dan yang membacakan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mendengarkan Quran, yang membaca Quran, Allah wajibkan bagi dirinya untuk mengabulkan doa orang yang dimaksud. Jadi mun bada orang mau Quran, umpama kula tepan cerita. Kalau kita sedang berbicara, ada orang sedang baca Quran, sebaiknya turunkan suaranya. Coba kalau bapak dan ibu, enggak ada ibu-ibu, kalau bapak-bapak montretan para jamaah pernah haji atau umrah, coba lihat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu Pak, orang baca Quran nggak ada yang bersuara keras. Padahal di samping kanan kirinya baca Quran semuanya. Kenapa? Karena memang perintah Rasul, perintah Allah dalam Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Padahal sama-sama baca Quran itu. Jadi Nabi beda orang mau Quran kepada Allah, diperdengarkan Quran kepada kalian, diamlah. Jadi kalau ada orang sedang baca Quran, apapun obrolannya berhenti. Kenapa? Ada orang sedang baca Quran. Diam, dengarkan dan diam. Jangan berbicara. Karena Allah pasti menurunkan rahmat. Nah ini karena memang waktu kita sudah mau habis. Ada satu negara, kalau di Madinah itu, Nabi Madinah, nikahnya cerita. Madinah, mau nak karena la umur balik tak hafal Quran pernikahannya. Lebih dahsyat lagi di Sangkit. Mana Sangkit? Sangkit itu Mauritania, Afrika Barat paling ujung. Di sana mayoritas Muslim Afrika. Di sana anak umur 12 tahun itu pasti hafal Quran semuanya. Bahkan anak di Sangkit Mauritania, kalau anak 12 tahun itu belum hafal Quran, itu aib bagi keluarga. Kok bisa? Itu negara miskin, Pak. Adik sepupu saya menyelesaikan di sana, kalau saya tidak di sana. Adik sepupu saya menyelesaikan di Mauritania. Setelah kita berbicara tentang apa yang menyebabkan anak-anak di Mauritania itu umur 12 tahun pasti hafal Quran. Pertama, waktu ibunya hamil itu dari mulai bulan pertama ibunya biasa, karena rata-rata orang Afrika Sangkit ini hafal Quran. Jadi yang dibaca oleh ibunya Quran dari pagi 24 jam itu Quran yang dibaca. Nanti anaknya lahir, setiap waktu yang diperdengarkan Quran terus. Nanti umur 4 tahun sudah mulai diajarkan menghafal Quran. Dari umur 4 tahun. Umur 12 tahun rata-rata hafid Quran. Afrika Sangkit kaya enggak. Masih kaya Punggur, Pak. Punggur ini kaya. Coba lihat rumah-rumah orang Punggur ini hebat, Pak. Kaya orang Punggur ini. Sangat kaya. Kalau sampean ke Sangkit, ke Mauritania, rumahnya nggak ada dinding. Lantainya tanah, dindingnya tanah. Kok bisa? Ya karena di sana hujannya setahun sekali. Mungkin mau dikento siapa ke Roma dari tanah, Pak. Hujur oleh 2 hari, Pak. Di sana setahun sekali. Tapi apa yang menyebabkan mereka itu tenang saja? Karena hidup bersama Quran. Tidak ada susah. Tak ada orang yang susah, gitu, Pak.
Tak ada orang yang sesat. Hah? Sampai namanya Afrika. Afrika itu kan hewan-hewannya buas. Apakah di sana ada korban diterkam harimau dan singa? Enggak ada, Pak. Harimau sama singa itu lewat depan orang. Orang biasa saja, Pak. Jajal guluban sampian. Kenapa? Karena di sana itu hidupnya tenang, cinta kepada Quran dan dicintai oleh Quran. Hewan-hewan buas tuh nggak ada yang lihat, Pak. Macan, singa lewat depan orang tuh biasa saja. Kenapa? Karena dia dilindungi Allah. Kenapa? Hidupnya bersama Quran. Sama dengan kita hari ini, kalau hidup kita senantiasa bersama Quran, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek kebeter, Pak. Dan terakhir, rahasia saya ditanya oleh sahabat-sahabat saya, Pak Yayi sampean itu cara menghafalnya gimana? Jawaban saya satu. Saya setiap hari, tiap waktu tidak pernah lepas membaca Quran. Nah, ini untuk santri-santri. Pertama, jangan lupa siwak. Wudu. Jangan lepas wudu untuk santri ya, yang masih santri. Jangan lepas wudu. Yang nomor 2, harum-haruman. Jangan lupa harum-haruman karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang pertama juga sama. Yang ketiga, ini berat. Ini untuk orang tua, hindarkan makanan haram. Saya haram coba paling ngaki kena potong. Saporana. Langkong-langkong saya ajar Quran, saya ajar hadis. Dan kunci yang terakhir, agar kita ini senantiasa daya ingat dan hafalannya kuat, jangan lupa setiap hari bacalah Quran. Walaupun sebentar, baca Quran. Karena itu akan menguatkan hafalanmu, menguatkan ingatanmu tentang ilmu-ilmu Allah. Nggak banyak, Pak. Nggak banyak. Satu hari bisa satu hari biasanya santri itu kan 1 juz, berarti 1 bulan hatam Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan-bacaan Al-Quran para jamaah, para tretan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Masjid Darul Ihsan yang insya Allah saya sangat dengar, berarti tiap malam tertentu di sini ada tawajuh mungkin ya? Ada tawajuh ya? Hah? Oh iya, khawajagan. Ada khawajagan. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Mun sampean dia bakun khawajagan, insya Allah sampai ke kiamat sampean ijaga bi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur sekelangkung, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, enggak, mata saya kurang jelas. Jenengan saja. Insya Allah sampean cinta Quran, cinta ibadah dan cinta kepada guru-guru mursyid sampean, insya Allah hidup sampean aman tentram dunia akhirat. Terima kasih dan salam ta'zim untuk istri dan anak-anak sampean. Tetap jaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan cinta kepada Quran dan mati dalam keadaan husnul khatimah dan kelak bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf. Kebenaran dari Allah sementara kesalahan dari saya sendiri. Qadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.